أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keutamaan berkurban. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya berkurban termasuk di antara syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya berkurban termasuk syiar-syiar Allah atau syiar-syiar agama Allah dan pilar-pilarnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, "Innaha min a'zami sya'airil Islam wa hiya nusuku al-'ammu fi jami'il amsar." Berkurban termasuk di antara syiar-syiar Islam yang sangat agung, yaitu ibadah umum, yaitu berkurban yang dilakukan di semua tempat. Wan nusuku maqrunun bis shalah fi qoulihi ta'ala. Dan ibadah kurban ini bergandeng dengan ibadah salat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, nusukku yaitu ibadah kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Waqad qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Fa amara bin nahari kama amara bis shalah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berkurban sebagaimana Allah perintahkan untuk salat. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban ibadah yang sangat agung, ketaatan yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah kurban ini dengan ibadah salat di berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Begitu juga bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang sangat istimewa, yang mana ibadah kurban ini berlaku kepada seluruh umat-umat, bukan hanya kepada umat Islam saja, namun juga umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas, Allah menjelaskan bahwa ibadah kurban atau penyembelihan telah disyariatkan dan telah ada pada umat-umat terdahulu. Sebagai contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Begitu juga dengan asal muasal syariat ibadah ini.
yang merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kemudian Allah menebus dan menggantikannya dengan seekor kambing. Kemudian peristiwa itu diabadikan pada hari Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 107. Begitu juga bahwasanya ibadah kurban ini adalah bentuk sedekah, yang mana dengan sebagian dari daging-daging kurban ini disedekahkan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala adalah suatu bentuk ketakwaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Oleh karena itu, di antara bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan dia melakukan ibadah ini, dengan dia berkurban, menyembelih hewan kurban dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu dia akan meraih ketakwaan. Maka semua keutamaan ini sudah cukup untuk membangkitkan semangat kita untuk berkurban. Apabila kita memiliki kelebihan rezeki dan harta, maka hendaklah kita berkurban, yang mana ibadah ini dilakukan hanya sekali dalam setahun, dan juga dengan berkurban satu kambing maka telah mewakili satu keluarga. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.